Halo, balik lagi sama aku Ika. Kali ini aku mau ngebahas treatment yang membantu mengecilkan pores dan menghilangkan scars. Oke, jadi aku selalu bilang kalau misalnya pores dan scars itu nggak bisa dibantu dihilangkan atau diminimalisir dengan skincare doang. Dan aku memang udah pernah cari artikel atau research yang mengatakan bahwa skincare itu mampu mengatasi pores dan acne scars, itu nggak ada. Jadi ya gimana ya, kalau misalnya ada yang bilang mereka bisa poresnya terminimalisir secara permanen ya hanya menggunakan skincare, menurut aku kita harus bertanya lagi, apakah di balik itu masih ada treatment yang mereka jalanin atau enggak? I mean treatment di sini adalah treatment yang ada di dokter kulit atau klinik kecantikan ya. Karena kalau treatment itu kan kalau kita artiin ya artinya perawatan kan. Skincare juga termasuk perawatan. Oke, nama treatmentnya adalah PRP. Shortly, PRP ini sebenarnya udah lama ditemukan, tapi dia treatmentnya sebelumnya digunakan untuk mengatasi kerontokan rambut gitu. Kemudian akhir-akhir ini ditemukan lagi untuk wajah. Ternyata PRP ini bisa dipakein untuk memperbaiki tekstur kulit, penampakan kulit. Terima kasih kepada researcher, peneliti-peneliti yang telah menemukan treatment ini bisa untuk mengatasi permasalahan di wajah. Oke, jadi PRP itu treatmentnya adalah treatment yang menggunakan plasma darah kita. Jadi sebelum treatment itu kita diambil darahnya, kalau di klinik aku tuh sekitar 10 cc. Kemudian nanti digunakan alat, aku nggak tahu alatnya apa, tapi aku juga nggak pernah lihat alatnya gimana. Tapi yang jelas nanti darah kita itu dimasukin ke dalam tabung kecil yang ukuran 10 cc itu, kemudian dipisahkan antara darah dan plasma. Jadi darah kita tuh mengandung plasma. Plasma ini mengandung trombosit yang bisa memperbaiki, meregenerasi kulit gitu. Nah, yang dibutuhin kan tadi plasma. Plasma ini dipisahkan dulu. Plasma itu warnanya seperti apa? Kayak minyak dan bau. Agak bau gitu. Ya, itu kan darah kita ya, namanya darah bagaimana sih? Si plasma ini yang berwarna kuning ini, yang kayak minyak ini nanti dibalikin lagi ke dalam wajah. Balikin lagi itu bermacam-macam sih. Aku ada ngeliat atau ngebaca plasma itu disuntikan lagi ke kulit yang mau ditreatment, kayak misalnya kepala, wajah gitu. Ada juga yang dia ditetesin di wajah, kemudian nanti ada kayak pen gitu. Pen itu yang mana ujung pen itu adalah jarum. Jadi kayak supaya jarumnya itu melukai kulit kita atau membuat rongga-rongga yang nanti darahnya itu atau plasmanya itu masuk lagi ke dalam kulit kita gitu. Jadi PRP ini pengobatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Sebenarnya untuk mengatasi pores atau acne scars itu banyak treatmentnya, tapi the best on research aku yang paling direkomendasiin itu ya PRP sama laser. Tapi laser itu nggak semua laser bagian treatment laser, tapi aku nggak tahu laser apa, lupa gitu aku. Dan emang banyak lebih merekomendasikan pakai PRP. Terus cara prosedur pengerjaan dari PRP itu gimana sih Kak gitu? Itu bakalan berbeda-beda sih. Yang aku lihat dari video-video orang yang melakukan treatment dengan PRP ini berbeda-beda. Ada yang prosesnya banyak banget gitu, kayak yang dari pertama itu ya dibersihin wajahnya, nanti dikasih masker ini tuh. Jadi bakalan tiap treatment itu di klinik bakalan berbeda-beda. Keselakalannya di klinik aku tuh dia simple sih ya, simple deh. Jadi kulit aku dibersihin, kemudian nanti dipeeling, udah dipeeling diberesin lagi, udah diberesin baru dikasih anestesi, baru kita masuk proses PRP-nya tadi, pemberian plasma darahnya tadi, kemudian baru di seal. Wajahku di sealing gitu, seal mask gitu. Kalau misalnya prosesnya apa aja itu bakalan berbeda-beda tiap treatment, tapi poin pentingnya adalah ya itu tadi, penyuntikan atau memasukkan plasma darah kita ke dalam kulit kita kembali. Kak, kalau untuk range harga kok ada yang murah banget, ada yang mahal? Jadi aku tuh ngeliat PRP itu yang mahal itu adalah alat untuk memisahkan plasma dan darah kita tadi. Jadi treatment yang bagus adalah ketika
si darah itu tadi atau plasmanya itu tadi diusapin ke wajah kita udah nggak ada merah lagi, udah nggak ada bercampur darah lagi. Itu yang bagus, itu berdasarkan apa yang aku baca sih, artikel yang aku baca. Jadi kalau misalnya alatnya bisa memisahkan plasma dan darah itu tadi dengan sangat baik, atau intensitas itu bisa sampai 90% atau di atas itu, aku juga kurang ingat detailnya, tapi ya kurang lebih segitu. Itulah yang ngebuat harga treatment kamu lebih mahal gitu. Sama yang kedua adalah brand dari rumah sakit dan dokternya. Biasanya itu sih yang ya itulah yang mengocek dompet dan jantung. Karena ya wajar ya, karena dokter itu kan titelnya nge-branding rumah sakitnya, nge-branding dirinya kan butuh effort dan biaya yang lebih. Jadi ya gitulah. Kak, apakah treatment yang murah itu bagus? Aku nggak bisa bilang juga ya, karena yang pertama kita harus cari dulu kliniknya itu trust kliniknya menurut aku. Yang kedua ya itu tadi ngelihat bagaimana sih plasma itu dipisahkan gitu. Kalau misalnya masih banyak plasmanya masih bersatu lagi dengan darahnya gitu banyak, karena ya itu menurut aku itu sih yang agak gimana gitu. Balik lagi, harga dari klinik itu tuh bervariasi. Dia itu kadang ada yang sampai jutaan gitu kan, 1,5 juta atau 2 juta. Itu karena apa? Karena dia udah pakai PRP ini, nanti dia proses awalnya tuh banyak. Nanti kamu dikasih masker, kamu dikasihin apalagi pembersihannya banyak, maskernya banyak, terus ada dikasihin pelembab lagi, ini itu banyak kan. Nah jadi itu yang nggak bisa di generalisir. Nah, kalau misalnya kamu dapat klinik yang murah, relatif lebih murah, affordable harganya, ya coba lihat treatmentnya isinya apa aja. Kalau misalnya kayak aku, kan aku lebih murah ya, 5 kali treatment itu 2,5 juta, which is per treatmentnya itu 500.000, dan itu emang lagi diskon juga sih, lagi promo. Nah itu kan ya aku bahas bener-bener basic gitu ya, kayak ngebersihin, terus mukanya dipiling, anestesi, udah pakai PRP, udah gitu doang. Ya jadi balik lagi, treatment yang kamu dapat apa aja, dan branding dari rumah sakit yang kamu dapat itu bagaimana, trust issue orang terhadap klinik itu gimana, itu sih yang mempengaruhi harga menurut aku. Nah kalau misalnya ada yang bilang aku udah PRP nggak ngefek apapun, ya itu balik lagi sih ke orangnya again, karena PRP itu gimana ya, dia itu dipengaruhi sama asupan makanan kita supaya plasma kita baik, karena kan di plasma itu nanti yang diambil tuh ada kandungan trombositnya yang oke kan. Trombosit itu bisa memperbaiki kerusakan kulit kan, memperbaiki jaringan-jaringan kulit gitulah ya. Nah, asupan makanan kita tuh juga harus dipikirin baik-baik. Kalau misalnya kita masih makan junk food banyak, minum alkohol lah, kurang air putih, ya itu bakalan mempengaruhi gitu. Jadi kita butuh makanan yang sehat, bener-bener sehat untuk menghasilkan plasma yang baik. Jadi dia lebih bekerja optimal. Karena itu kecenderungannya sebelum treatment, mendekati treatment atau at least 5 hari sebelum treatment, kita tuh diminta untuk makan yang banyak sayur, makan yang banyak sayur-sayuran, minum air putih, buah-buahan, protein gitu-gitu kan. Yang berlemak-lemak seperti santan dan pedas-pedasan itu dihindari dulu supaya plasmanya oke. Tapi kalau misalnya ada yang bilang sekali treatment itu bisa kelihatan hasilnya, amazing sih menurut aku kalau misalnya dia bisa mendapatkan hasil ketika 1 kali treatment. Ya mungkin treatmentnya juga emang bener-bener nampol ya, aku juga nggak ngerti, tapi aku sih kurang percaya, kecuali emang pores atau acne scars dia tipis, nggak tebel. Kalau misalnya yang tebel juga ya agak sulit sih, kalau misalnya sekali treatment udah hilang, tersamarkan, itu agak kurang percaya sih sebenarnya aku. Tapi kalau misalnya nih ya, dengan catatan pores kalian emang kucil-kucil gitu, kerucil-kerucil, acne scars kalian tipis, ya bisa jadi. Tapi ya kebanyakan aku ngeliat dan aku baca ya perubahan itu dialami sekitar treatment ketiga sih. Nah aku nih udah 3 kali treatment. Untuk resultnya aku nggak bakalan bilang di sini, nanti aku bakalan buat video terpisah karena ini ngebahas tentang PRP itu apa, dan berdasarkan aku sih orang awam dan berdasarkan apa yang aku baca gitu. Itu aja sih dari aku. Semoga yang memiliki permasalahan yang sama cepat diatasi permasalahannya dan memiliki kulit yang everyday is getting better. Itu yaudah, semoga bermanfaat and see you, bye bye.